Tangan naik kamu Ustad, poteran boleh kamu Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat The Studio, kembali lagi di podcast Dakwah Tuna Studio, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu kali ini dibilang cukup lama bergelut di bidang dakwah media. Ya, bisa dibilang cukup lama bergelut di bidang dakwah media di pondok pesantren. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jenengan ini kan di bidang apa di pondok Ustaz? Dakwah media. Dakwah media Ustaz. Saya ada beberapa pertanyaan nih Ustaz. Oke. Ngomong-ngomong, sejak kapan jenengan bergelut di media ini Ustaz? Untuk media sendiri Enggak apa-apa. Air, tolong air. kurang lebih untuk bidang dakwah media itu mulai tahun 2020 kalau tidak salah, mulai tahun 2020 sampai sekarang ini 2025, jadi kisaran 5 tahun lah di pondok pesantren itu di bidang dakwah dan media. Terus bagaimana awal terbentuknya tim media di pondok ini Ustaz? Kalau timnya sendiri itu dulu ada pelopornya gitu. Dulu itu salah satu pelopor untuk mendirikan media itu namanya Ustadz Zarkasi Nur dulu. Nah, jadi Zarkasi itu dulu memang. iya. Dan sebelum itu untuk mengakses dakwah digital media dari pesantren untuk publik itu memang dulu tidak ada tim, hanya ada perorangan dulu. Kalau tidak salah dulu itu ada Ustadz Agil, ada Ustadz Soleh. Itu dulu beliau itu mengupload hanya di platform Instagram saja, dan yang lain itu tidak ada pada waktu itu gitu. Dan kalau terbentuknya tim media tersendiri itu memang ada fasenya. Dan jadi dari Zarkasi ini dulu itu mengajak para teman-teman yang mana dilihat dari kemampuan mereka itu juga sudah bisa dalam hal bagian desain, bagian videografi, kameramen, dan juga fotografi. Jadi diambil semuanya itu? Iya, diambil dari beberapa bidang-bidang tertentu, diambil dan dikumpulkan menjadi satu gitu. Oh, jadi Ustadz Zarkasi ini awal mula membentuk tim itu ya? Iya, betul. Jadi Ustadz Tapi itu dulu-dulunya ada. Tapi per orang. Hanya perorangan. Oh, gitu. Sekitar tahun berapa itu Ustadz? Insya Allah kalau tidak salah itu sekitar tahun 2020. Oh, baru-baru ini ya Ustadz? Oh, enggak, sudah lama. Sudah lama. Sekarang enggak 2025. kerasa. Iya. Terus setelah Ustadz Zarkasi jenengan Ustadz? Tidak langsung. Oh, enggak. Karena memang sebenarnya untuk yang menanggung jawab untuk media sendiri itu ada di lingkup seksi bidang dakwah dan media di yayasan. Dan untuk direktor lah istilahnya itu ada Ustadz Muhyiddin dan juga Ustadz Sirajuddin itu yang untuk director of medianya seperti itu. Iya Ustaz. Terus kalau sekarang ini jenengan ya Ustaz? Kalau sekarang juga saya dibilang director ya tidak, tapi lebih ke sudah paling yang paling menuai lah gitu. Jadi saya itu kan dulu juga ikut berpartisipasi untuk mendirikan media ini. Jadi ya dibilang direkturnya tidak, tapi lebih ke yang lebih tua lah, yang lebih senior dari yang lain gitu. Terus apakah sudah nemu penerusnya jenengan ya guys? Apa mau jenengan terusan sampai nggak mau rabi? Gimana Ustaz? Enggak, kalau seperti itu mungkin memang harus ada, karena regenerasi itu sangat penting dilaksanakan gitu. Jadi untuk
media sendiri itu memang butuh yang namanya kaderisasi, regenerasi berkelanjutan, karena nggak mungkin lah saya harus di pondok setiap hari, tapi untuk memantau teman-teman yang adik-adik yang ada di bawah itu saya masih sanggup gitu. Tapi kalau untuk terus-terusan ada di sini itu tidak mungkin, karena ya akan ada masanya saya akan beristri seperti itu. Gitu ya, Ustaz. Terus apakah sejak awal tujuan media ini untuk mendukung dakwah di pondok pesantren ini, Ustaz? Ya, kalau dibilang mendukung dakwah yang ada di pesantren itu betul, karena kita dari dulu itu selalu meng-share dauh-dauh kiai, dauh-dauh para gawagis yang ada di pesantren, entah itu petuah-petuah yang diambil dari kitab ataupun yang lain-lain gitu. Jadi kita ambil cuplikan-cuplikan videonya, baru kita share kepada halayak ramai begitu. Terus di share-nya itu pakai platform apa, Ustaz? Kayak apa, YouTube atau Facebook atau TikTok? Kan banyak, Ustaz. Jadi kalau dulu itu hanya ada satu platform, yaitu Instagram, tapi kalau sekarang itu sudah ada YouTube, ya Instagram masih tetap, terus short juga di YouTube. YouTube itu juga ada, juga TikTok itu, dan juga sekarang baru-baru ini juga ada saluran lah gitu. Saluran? Iya, saluran pondok pesantren KS. Oh, WhatsApp ya, Ustaz? Iya, WhatsApp. Oh, iya. Jadi selain dari platform media sosial yang umum, juga ada di platform chat juga itu. Jadi untuk status WhatsApp ataupun yang lain-lain, foto-foto kiai ataupun kondisi yang ada di pesantren itu juga ada di saluran seperti itu. Terus bagaimana caranya menyajikan konten agar tetap menarik di kalangan anak-anak muda sekarang ini, Ustaz? Itulah yang menjadi dikatakan sumber masalah itu ya, memang bukan, tapi rata-rata untuk melakukan konten-konten hal-hal yang menarik itu juga kita harus ta'alluq fi zaman. Jadi kita itu harus mengikuti zaman gitu. Kita harus mengikuti zaman. Sekarang ini lagi tren-trennya apa, tapi kita plesetin ke model santri seperti itu. Contoh kayak apa ya, seperti tidak kerasan di pondok, atau ada salah satu tren Fuji dulu waktu itu, tapi kita plesetin ke pondok gitu. Seperti itu. Jadi nggak melulu konten-konten kita itu harus quotes atau dauh kiai, juga bisa dengan santri gitu, konten-kontennya santri. Oh, santri juga terlibat ya, Ustaz? Santri juga terlibat, karena salah satu ide kreatif, atau juga dibilang salah satu sumber untuk menyajikan konten yang bagus, itu juga kita harus melibatkan santri. Apalagi kalau santri baru, biasanya itu sudah para wali santri itu paling mendapat respon gitu. Paling mendapat respon yang banyak dari wali santri. Kalau dari Maduranya itu, tanganna kamu Ustad, nah seperti itu. Oh, komen gitu? Iya, komen tanganna kamu Ustad, poteran boleh kamu Ustad, nah seperti Terus itu. dibalas gimana sama jenengan, Ustaz? Kalau dari kami itu nggak langsung dibalas, tapi kami biasanya ini diminum dulu, Ustaz. iya, terima kasih. Kok kayak sakit jenengan? Iya, tidak, saya tidak sakit, tapi lebih ke saya sedih untuk meninggalkan media dalam beberapa dekade terakhir ini sudah. Ya Allah. Gitu. Boleh saya minum ya? Oke, Ustaz. Silakan. Saya juga minum ya, Ustaz. Iya, tidak apa-apa. Kembali ke pertanyaan tadi, untuk menjawab dari pertanyaan para orang tua, para wali santri, itu kita langsung sajikan lagi video-video santri yang lagi ada di pondok pesantren pada waktu makannya, terus pada waktu tidurnya santri, dan lain-lain seperti itu. Terus adakah perubahan positif yang terasa di lingkungan pondok ini, Ustaz?
ketika adanya dakwah media digital di sini, Ustaz? Kayak respon masyarakat gimana gitu, Ustaz? Oke. Kalau itu pastinya karena memang apa namanya dalam bersosial media itu apalagi backgroundnya itu santri. Paling tidak kita itu harus menfilter hal-hal yang tidak bagus yang ada di pesantren. Dan untuk feedback baik dan buruknya itu lebih banyak feedback baiknya. Kenapa seperti itu? Karena kita juga meng-share itu share-nya tentang kebaikan gitu. Share tentang kebaikan, share tentang sesuatu hal-hal yang berbau-berbau ilmu seperti itu. Dan juga kalau tentang meng-share sesuatu atau lagi kegiatan para santri itu juga itu dapat feedback baik banget gitu dari orang-orang halayak umum. Jadi ternyata di pesantren itu seperti ini gitu. Seperti itu. Terus adakah rencana untuk membuat studio dakwah, pelatihan, dan atau kolaborasi dengan dakwah pihak luar, Ustaz? Kalau studio di media sendiri itu alhamdulillah sudah disediakan studio. Oh, sudah ada. Sudah ada studionya. Dan itu biasanya kita pakai untuk kajian diniyah. Oh iya. Kajian kitab diniyah. Dan untuk kalau berkolaborasi kepada pesantren-pesantren lain itu ya juga ada. Jadi untuk kolaborasi ataupun kita saling interaksi antara pondok satu dengan pondok yang lain itu ada wadah yang namanya Media Pondok Jatim seperti itu. Jadi Media Pondok Jatim ini mengumpulkan seluruh media-media pesantren, khususnya pesantren yang ada di Jawa Timur saja gitu. Jadi untuk media-media pondok yang ada di Jawa Timur itu juga saling berinteraksi. Bukan saling bukan saling adu memusuhi tidak, bukan saling adu lebih bagus ini lebih bagus itu tidak, tapi Media Pondok Jatim ini sebagai wadah untuk kita saling sharing, kita saling kasih feedback baik untuk kita saling mendukung pesantren satu sama lain. Jadi kita itu juga ada hal positif gitu kalau ikut di dalam Media Pondok Jawa Timur seperti itu. Terakhir ini Ustaz, Iya. Pesan untuk santri-santri yang punya minat di bidang media khususnya untuk berdakwah. Gimana ya? Kalau pesan untuk teman-teman santri yang punya minat atau punya bakat lah atau punya kemauan yang sangat pengen lah gitu untuk belajar terus berkhidmat yang lebih penting di dalam media atau di bidang dakwah dan juga media itu jangan sampai kalian itu rapuh gitu, jangan sampai kalian itu rapuh atau gugur ini di pesantren gitu ide-idenya gak ada gitu. Tidak seperti itu. Malah kalau di pesantren itu adalah salah satu tantangan bagi kita semua untuk memunculkan ide-ide konten gitu. Kalau di luar mah enak. Kalau di luar kontennya itu seperti ini, seperti itu mah bebas. Tapi kalau di kalangan santri untuk memunculkan ide saja itu harus membutuhkan kreativitas yang lebih. Apalagi yang paling utama itu adalah berkhidmat itu. Soalnya tanpa kita berkhidmat maka istilahnya tanpa kita dibarengi dengan hikmat maka feel untuk melaksanakan atau mengikuti media ini itu tidak akan terasa seperti itu. Jangan sampai kalian berkecil hati jika kalian di pondok pesantrennya itu punya device yang hanya minim atau hanya punya HP, itu pun Android gitu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai berkecil hati karena niat kalian adalah itu untuk berkhidmat gitu dan untuk berdakwah. Seperti itu. Bukan untuk gaya-gayaan. Bukan untuk gaya-gayaan. Polansi media gitu. Ya. Gitu. Banyak kan gitu. Banyak. Jadi karena sudah marak-maraknya media, terus malah dijadikan pelampiasan kalau
bahwa saya ini loh anak media, saya ini loh seperti ini, seperti itu. Jadi jangan sampai itu dibuat pelarian bagi teman-teman santri, khususnya yang ada di dalam bidang media, seperti itu. Wah, luar biasa, Ustaz. Ya. Semoga apa yang dibagikan oleh tim media Pondok hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya generasi muda, bahwa berdakwah tidak harus di mimbar, tapi bisa lewat kamera, mikrofon, dan layar kecil di tangan kita gitu ya, Ustaz. Oke, betul. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.